Karena gue punya panggilan yang cuman gue sama dia doang yang tahu. Apa? Dia manggil gue Uda. Oke, dia manggil lo Uda, lo manggil dia apa? Gue biasa manggil dia Ling Ling. Mas udah nikah, dia udah tahu belum Mas udah nikah? Di titik itu dia belum tahu. Oke, bagus, berarti Dennis tidak tahu kalau Mas sudah menikah. Awalnya tidak tahu. Mas yang bohongin dia. Saya yang bohongin dia. Dan nggak disetujunya sampai dirobek-robek gitu mas bajunya mas. Bajunya siapa? Bajunya Dennis sama orang tuanya, sama ibunya orang itu. tuanya cowoknya. Iya. Dia dulu penyayang banget mas sama lingkungan dia. Dia pernah suatu ketika dia kayak gini mas contohnya. Ada lalat gitu ya, saya mau bunuh lalat itu dilarang sama dia. Katanya itu makhluk ciptaan Tuhan juga, jangan dibunuh. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi serius dikit ya. Jadi di depan gua ada seorang cowok. Dia nggak mau identitasnya atau mukanya ditampilin. Dia ingin memberikan kesaksian tentang Dennis. Di sini kita bukan mau menghakimi Dennis, bukan mau membuli dia. Justru di sini kita akan ungkap fakta sebetulnya Dennis ini orangnya dulu seperti apa. Karena ternyata apa yang saya dengar dari laki-laki ini, dari cowok ini adalah Dennis itu dulunya tidak seperti sekarang. Ini saya dengar ceritanya tadi agak terengang-engang sih. Dan Mas ini jadi saya nggak boleh nyebut nama Mas, nggak boleh. Nggak boleh. Inisialnya? Inisialnya panggil dia aja. D aja, jadi D. Mas D jadi datang ke sini. Statusnya apa dengan Dennis ini hubungannya? Mantan pacar. Mantan pacar. Iya. Oke, tapi saya tegasin lagi sebelum kita bicara nih, yang membuat Mas nge-DM saya sampai nelfon teman saya untuk nanya nomor telepon saya gitu kan, itu apa maksudnya? Ya saya di sini untuk meluruskan aja. Aha. Kalau Dennis itu sebenarnya tidak seperti itu, dia orang baik. Oke, Mas akan ceritain semuanya di sini. Uh-uh. Tapi ini nih, yakin apa yang Mas D ungkapkan di sini ini benar ya, bukan Iya, bohongan? ini benar real. Bukan mau panjat sosial, pansos, pengen. Karena sekarang banyak nih orang-orang yang muncul ngomongin Dennis, ngomongin gua, ngomongin perselisihan ini, yang mau sok-sok menggurui masalah ini, tapi ternyata tujuannya dia sendiri emang pengen pansos, pengen naikin TikTok-nya, mau naikin YouTube-nya gitu kan. Nggak ada hubungan sama pansos sama sekali. Justru kalau misalkan ada hubungannya sama pansos, saya nggak minta Mas Uya untuk nge-hide identitas saya. Saya sekarang udah usaha saya udah maju. Saya melakukan ini semata-mata hanya untuk dia. Oke. Ya sebenarnya saya masih cinta sebenarnya. Makanya saya masih cinta? Iya, saya masih cinta sama dia. Oh gitu? Ya. Bukan karena ada kepentingan apa-apa ya? Enggak ada. Oke, jadi kita sepakat ya, identitasnya disembunyikan. Siapa? Kenapa nggak sekalian aja udah biar Dennis lihat justru ini kamu nih gitu? Justru kalau sampai identitas saya tersebar, malah berdampak negatif pada usaha saya, Mas. Usahanya di bidang apa? Di bidang garment juga, Mas. Di bidang garment? Iya. Pakaian berarti? Pakaian, tekstil gitu? tekstil segala macam. Awalnya langsung to the point aja, dulu awalnya ketemu Dennis tuh gimana? Jadi awalnya itu, ya saya kan karena sudah menikah. Oh dulu udah menikah? Iya, saya udah menikah. Saya merintis bareng itu, berusaha itu sama mertua saya. Nah karena saya di bidang operasional, saya sering ke pasar Tanah Abang. Saya sering melihat ada gadis, itu Dennis ya. Ya karena saya melihat dia itu berjualan baju ya dari pagi sampai sore. Saya lihat, oh ini cewek gigi juga gitu. Akhirnya saya tertarik dengan suka dengan Dennis itu. Okay. Saya mencoba kenal. Terus dianya juga welcome sama saya. Mas udah nikah? Dia udah tahu belum Mas udah nikah? Di titik itu dia belum tahu. Oh belum tahu, jadi Mas belum ngomongin tahu. dia? Iya, belum tahu. Pada saat ini berarti Dennis bukan pelakor ya, bukan ya? Bukan. Oke bagus, berarti Dennis tidak tahu kalau Mas sudah menikah? Awalnya tidak tahu. Mas yang bohongin dia? Saya yang bohongin dia. Nah, berjalannya waktu saya dekat sama dia. Ya akhirnya saya jadi suka dan jadi buta juga mas. Ya apapun saya berikan lah buat dia. Sampai pada akhirnya makin lama itu ya dia
mergokin saya lah mas. Oh, ketahuan. sama Ketahuan. dia. Habis ketahuan, apa reaksi Dennis? Reaksi Denisnya dia minta putus mas. Oh, dia marah besar. Marah besar. Artinya bagus dong, sifat Dennis. Dia tahu kalau pacarnya udah punya orang lain, dia justru malah mundur kan? Dia mundur. Oke, terus? Tapi saya di situ nggak mau. Ya. Saya bilang sama dia, saya akan menceraikan istri saya demi Denis. Akhirnya dari situ, di titik itu juga saya proses lah untuk perceraian itu. Akhirnya saya cerai dengan istri saya demi Denis. Tapi dia tidak meminta Mas menceraikan istrinya kan? Dia tidak meminta sama sekali sih, Jadi Mas yang menceraikan istri Mas tanpa dia minta, tanpa diminta, atas keinginan Mas sendiri. atas keinginan saya. Oke. Terus kan kamu usaha garmen itu punya mertua kamu. Nah, kayak Denis, ketika saya serius dengan dia, saya mewawancarai dia, Ya. dia tahu ternyata usaha garmen itu bukan punya saya dan dia menjauhi saya, mas. Loh, gini, gimana Mas yakin kalau dia menjauhi Mas gara-gara itu? Siapa tahu emang dia menjauhi Mas gara-gara emang dia kecewa Mas udah punya istri. Jadi ketika mertua saya menarik usahanya, Iya. tidak lagi untuk saya, Iya. akhirnya saya benar-benar nol. Kehilangan kerjaan. Saya benar-benar kehilangan kerjaan. Bangkrut. Dan bangkrut, saya nggak punya apa-apa, mas. Oke. Nah, kemudian ketika saya menjalin hubungan itu, ya biasa mas, dia minta ini, minta itu, kan saya nggak punya. Saya nggak bisa. Dan akhirnya saya ceritakan semuanya, kalau itu usaha mertua saya. Dia kecewa, mas. Dia menjauhi saya, mas. Tiba-tiba jauh aja. Tiba-tiba jauh Gak ada aja. alasan. Nggak ada alasan. Dia menjauhi saya telepon nggak diangkat. Intinya di situ apa yang terjadi? Ketika dia menjauhi saya, ternyata dia pacaran sama orang Australia yang tinggal di Singapura, mas. Nah, Tahu dari mana? saya tahu waktu itu saya jalan ke suatu tempat, terus ketemu sama teman saya. Pas ketemu sama teman saya itu, teman saya ngasih tahu, kemarin gua ngeliat mantan lo di sini-sini sama ini gitu. Dia tinggal di Singapura. Dia tinggal di Singapura. Oke. Oh, dia udah toto di Singapura. Iya, Pacaran dengan bule itu. bule itu. Ini jaraknya berapa lama dari dia tiba-tiba ninggalin Mas sama dia pacaran lagi sama orang lain? Boleh hitungan minggu, bulan? Minggu sih, mas. Minggu. Minggu. Nah, bisa jadi kenapa kita nggak berpikir positif gitu? Dia kecewa sama Mas karena Mas bohongin dia. Mas ternyata udah menikah dengan orang lain. Akhirnya ada orang lain yang dekat sama dia. Kan toh juga Mas dengan Dennis kan belum menikah. Dia mungkin merasa dia nggak bisa dibohongin orang lain, nggak bisa dibohongin cowok. Ya dia memilih dengan cowok itu kan nggak salah juga. Emang nggak salah, Bukan mas. berarti dia ninggalin Mas karena Mas bangkrut juga deh. Walaupun Dennis bagaimana sama saya, tapi saya berusaha untuk saya di sini sebagai host ya. Jadi saya tetap harus objektif. Bisa jadi memang alasannya bukan karena Mas bangkrut. Kebetulan Mas bangkrut, kebetulan dia ninggalin Mas karena habis dibohongin Mas gitu. Ya karena setelah dia menjauh itu kan hitungannya mingguan, mas. Mingguan. Oke. Mingguan cepet banget. Tapi sekian lama saya dekat sama dia, saya jalan sama dia itu, dia memang mintanya banyak, mas. Nuntutnya banyak. Makanya Ya wajar kalau cewek nuntut cowok. terlebih dari itu, dia juga banyak menuntut, mas. Oke. Misalkan saya memanjakan, saya mau ngasih A, Iya. dia mintanya A, B, C gitu. Jadi apa yang saya kasih nggak pernah cukup buat dia. Dia pacaran sama orang Australia. Dia pacaran Di sama Singapura, orang Mas Di bilang. Singapura. Oke, terus? Oke, sebelum kita ke situ, saya mau tanya, Dennis orangnya seperti apa lo untuk pacaran sama Mas? Dennis itu orangnya ini banget, Kayak sekarang nggak? beda banget, beda banget. Dia dulu penyayang banget, mas, sama lingkungan dia. Dia pernah suatu ketika dia kayak gini, mas, contohnya. Saya pernah makan di luar sama dia. Terus ada lalat gitu ya. Saya mau bunuh lalat itu dilarang sama dia. Katanya itu makhluk ciptaan Tuhan juga, jangan dibunuh. Dan dia sampai kayak gitu. Sampai lalat pun Iya, sampai nggak lalat boleh. pun dia merhatiin gitu. Sampai ya udah itu jangan dibunuh. Beda banyak banget. ngomong. Nggak banyak ngomong. Dia pokoknya lebih cenderung ke arah yang minder lah, mas. Dia orangnya minder, Nggak percaya diri gitu. nggak percaya diri dia. Beda banget kalau dilihat sekarang, itu beda banget. Oke. Udah nggak ketemu lagi? Udah nggak pernah ketemu lagi. Ya udah dong, kalau udah nggak ketemu lagi, berarti emang udah bukan jodoh lo dong.
Tapi setelah sekitar 1 tahun ke depan itu dia ngontek saya sih mas. Terus gimana? Maksudnya ngontek gimana? Saya tiba-tiba ada chat masuk. Di situ kata-katanya tuh please help me. Nomor beda lagi. Oh, bukan nomor dia. Bukan nomor dia. Tapi di situ gue tahu itu dia gitu. Kenapa bisa tahu? Karena gue punya panggilan yang cuman gue sama dia doang yang tahu. Apa? Dia manggil gue udah. Udah. Emang dia bilang udah gitu. Udah. Please help me. Please help me. Oke, dia manggil lo udah, lo manggil dia apa? Gue biasa manggil dia Ling Ling. Ling Ling. Ling Ling. Oh, Ling Ling. Oke. Terus please help me habis itu? Gue telepon, gue kontak balik lah mas. Tapi nggak diangkat dan nggak ada respon apa-apa lah mas. Nggak ada kelanjutannya. Nah beberapa tahun kemudian, Oh, beberapa tahun kemudian. iya, Dennis ini ngontak saya lagi. Dia ngabarin kalau dia itu lagi di Jakarta. Oke. Akhirnya saya ketemu di suatu tempat sama dia. Di situ dia cerita banyak lah mas. Dia itu di Singapura, gimana ternyata hubungan mereka ini nggak disetujuin sama orang tuanya si laki-lakinya mas. Kata ibunya itu dia nyuruh anaknya buat nyari yang sederajat lah. Iya. Pokoknya nggak disetujuin dan nggak disetujuinnya sampai dirobek-robek gitu mas bajunya mas. Bajunya siapa? Bajunya Dennis sama orang tuanya, sama ibunya orang itu. tuanya cowoknya. Iya. Karena nggak suka lah, Iya. ibunya itu nggak suka. Oke, dia cerita ke kamu. Nah, maksudnya dia cerita ke kamu apa? Kok ngubunginnya kamu? Makanya itu awalnya kirain saya, oh dia mau membuka lagi untuk saya. Nah, pada saat itu kamu masih single? Nggak, saya punya pacar. Punya pacar? Oke, terus? Di situ Kamu sama masih bangkrut cowok. apa udah usaha lagi? Justru ketika di titik itu saya punya usaha saya udah maju mas. Oh, kamu udah punya usaha lagi? Saya udah Bergerak di maju. bidang Masih di bidang yang sama. Saya karena basicnya di garment, jadi saya berkembang di bidang yang sama. Oke. Jadi udah punya pacar. Oke, terus habis itu? Nah di titik itu saya udah punya pacar. Nah ketika dia datang, jadi balik lagi tuh mas. Jadi balik lagi, aduh dia datang, saya juga jadi jatuh cinta lagi, sayang lagi sama dia. Nah ketika itu jadi ada 2 pilihan, saya mau ke Dennis apa ke pacar saya. Karena di situ juga Dennis sangat membuka untuk saya mas. Oke. Dan akhirnya saya memilih Dennis lagi mas. Memilih Dennis lagi? Saya memilih Dennis Pacar lagi. kamu kamu putusin? Saya putusin akhirnya. Terus kenapa sekarang nggak sama Dennis? Nah, kayak dia ketika saya mutusin pacar saya balik lagi ke Dennis. Dia menghilang lagi, Mas. Oke, dari dia menghilang sampai detik ini, tunggu, pas ketemu lagi berikutnya dia sifatnya masih sama seperti yang dulu kamu kenal? Sama seperti yang saya kenal. Belum kayak yang sekarang? Belum kayak sekarang. Jadi masih pendiam, masih pemalu, masih minderan gitu? Iya, dia masih sama kayak yang dulu, bukan kayak yang sekarang. Cenderung lugu berarti? Cenderung lugu. Oke, terus dia menghilang, ketemu lagi nggak setelah itu? Setelah itu udah nggak pernah ketemu lagi, Mas. Sampai detik ini? Sampai detik ini. Terus Terus kamu menghubungi dia? saya berusaha menghubungi dia juga dia udah nggak ada kabarnya, Mas. Udah menghilang aja. Udah menghilang sampai akhirnya saya sering lihat di berita, saya ngeliat di infotainment segala macam. Oh, Dennis sekarang seperti itu. Beda banget. Semua orang dikatain sama dia. Udah beda banget, karakternya juga udah beda banget, Mas. 180 derajat? 180 derajat. Tapi kamu nggak tahu kenapa? Nggak tahu kenapa. Intinya dari dia datang lagi ke Jakarta, tiba-tiba dia hilang lagi? Hilang lagi. Nah sekarang mau kamu tujuannya apa juga? Kalau bukan pansos apa? Sebenarnya saya cuma mau nyampein sesuatu aja, Mas. Dia yang sekarang itu beda banget sama dia yang dulu. Please, dia itu dulu orang baik, beda dengan yang sekarang. Terus juga Nggak apa-apa, Mas nangis aja nggak apa-apa. Nangis aja nggak apa-apa. saya takut kalau alasan dia yang sekarang itu karena perlakuan saya ke dia yang dulu, Mas. Saya takutnya seperti itu, karena dia itu dulu baik banget, nggak seperti yang sekarang. Beda 180 derajat. Dan sekarang gini, mau ngomong apa langsung aja? Langsung ngomong sama dia. Ya, yang pertama udah minta maaf ke Ling Ling. Barangkali perlakuan udah yang dulu itu membuat Ling Ling seperti hari ini. Saya takut dia memperlakukan semua orang ini karena dia trauma, Mas. Saya ingin mengatakan kalau saya minta maaf ke Ling Ling. Ling
yakin tahu siapa saya. Dan saya mohon buat Mas Uya jangan sebarkan identitas saya, Mas. Di sini saya akan menghadirkan dia. Bisa kita simpulkan bukan gue mau menjudge Dennis, bukan mau bullying lo. Justru di sini terbuka, terungkap bahwa justru ini sebetulnya lo orang baik, ya kan? Jadi intinya lo orang yang bertolak belakang dengan apa yang sekarang terjadi. Dan menurut Mas ini adalah trauma, mungkin saja trauma masa lalu dia atas apa yang Mas lakukan sama dia. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Bisa jadi juga itu berhubungan dengan cowok yang setelahnya. Yang tadi Mas bilang bajunya dirobek-robek kan. Bisa jadi, tapi pada dasarnya Dennis orang baik. Dan intinya gini, saya selalu berpikir positif bahwa di balik satu sifat jelek seseorang bisa jadi terdapat penyebab atau awal muasalnya, sebab akibat. Saya ngajak Dennis buat, Nis, gue udah capek terus-terusan begini, tapi akhirnya aja drama ini. Dan kemarin sudah terungkap juga kan di chat lo yang bocor itu kan, live chat ya, live Instagram ya kan. Itu lo sebetulnya kan emang apa ya, cuman pengen pansos gitu kan. Tapi kenapa mesti kita gitu? Jadi gitu aja. Mudah-mudahan lo lihat ini deh. Siapa tahu gue bisa ketemu lagi sebagai link-link. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.